asuransi, Anda nggak punya BPJS, gitu kan? BPJS juga kan nggak gampang, Anda langsung masuk terus Anda bilang saya BPJS, Anda langsung bisa dirawat, itu kan juga nggak mudah jalannya. Jadi benar-benar, dan Anda nggak punya uang gitu loh. Nah, kalau Anda ngalamin masa itu ya, masa urgensi tapi nggak ada uang di dompet Anda, nah di situ Anda baru akan kebuka bahwa ternyata uang itu penting. Ya. Ternyata uang bukan segalanya, tapi segalanya itu selalu identik berhubungan dengan uang. Dan di situ masa itu yang akan membuat Anda sadar bahwa kenapa saya mesti jadi orang kaya. Dan untuk kaya itu mesti dipaksa, miskin otomatis. Ya. Naik itu selalu butuh katrol, turun otomatis. Anda lepas saja Anda akan turun, karena gravitasi bumi emang dari diciptakan gravitasi, emang udah diciptakan dari sononya bahwa kalau Anda turun itu udah otomatis. Ya. Jadi miskin otomatis, kaya mesti dipaksa. Kerja keras emang nggak enak banget Bapak Ibu ya. Tapi lebih nggak enak lagi Anda ada dalam masa tadi itu, dompet Anda kosong tapi Anda punya urgensi dan Anda lumpuh, Anda nggak bisa apa-apa, gitu kan? Itu penyesalan bener-bener gitu kan, penyesalan seumur hidup itu, aduh gila gitu kan. Nah makanya Anda mesti breakthrough dulu nih bahwa saya mesti jadi orang kaya gitu loh ya. Tapi dan jangan takut gitu loh kan, kalau dasarnya Anda emang orang baik, percaya sama saya, Anda akan jadi orang yang jauh lebih baik ya. Saya sudah ngalamin Bapak Ibu ya. Saya dulu awal mulai panti asuhan saya dari satu anak gitu kan, dengan keterbatasan dana akhirnya ada biaya nambah lagi, sekarang udah 17, dari yang cuma ngontrak gitu kan. Nah begitu dapat asuhan itu akhirnya kita bisa bangun rumah, jadi nggak usah ngontrak lagi, jadi orang yang lebih baik gitu loh ya. Jangan takut gitu loh ama istilah kaya gitu ya, jangan horor gitu. Nah cuma masalahnya sekarang, Anda siap nggak untuk kerja kerasnya? Anda siap nggak untuk melakukan hal basicnya? Dan hal basicnya simpel kok Bapak Ibu. Anda cuma tinggal pakai produk, dan pakai produknya bukan yang Anda butuhkan ya. Anda udah mesti naik level. Anda pakai produk udah bukan berdasarkan apa yang Anda butuhkan. Bukan sekedar Anda shifting produk. Tapi Anda pakai produk karena Anda tahu bahwa ini bisnis. Namanya bisnis itu selalu ada investasi di situ ya. Contohnya apa? Contohnya kayak saya dibilang butuh nggak butuh sih Medicook sih, saya sih lebih banyak kategori, saya lebih banyak dikata Mbak saya tidak butuh Medicook. Saya nggak bisa masak gitu kan. Gitu. Yang masak juga Mbak, dan saya nggak tahu dia pakai apa enggak, dia pakainya juga bener apa enggak. Terus habis gitu. Dan saya nggak mau tahu juga urusan gitu kan gitu. Buat saya udah simpel lah, pokoknya ini makanan enak bisa dimakan, udahlah oke lah ya gitu. Jadi cuma kenapa saya beli Medicook, karena otak saya cuma gampang, saya mau investasi gitu kan. Bisnis kalau tanpa investasi itu omong kosong banget gitu loh ya. Join bisa free, tapi kalau Anda mau jalanin bisnis ini, Anda nggak bisa cuma punya mental free. Anda mesti lihat bahwa Anda lagi menjalankan bisnis Atomi yang kebetulan menyediakan segala macam kemudahan. Ya nggak? Banyak banget loh Atomi itu ngasih kemudahan. Join free, terus order bisa backdate, forward date, atau di hari yang sama gitu kan.
nggak ada kayak multi level yang kayak gitu. Anda bisa belanja maju mundur atau di hari H gitu kan. Saya baru dapat sih cuma di Atomic gitu loh, ya. Jadi gila. Jadi kalau Anda lihat bahwa PV Anda udah luber, terus Anda ada masukan lagi pesanan, Anda bisa belanjakan buat besok gitu kan. Atau kalau Anda kurang gitu kan, Anda bisa belanja kemarin Anda kurang gitu kan, ternyata kurang dikit gitu kan. Recording stopped. Anda kelupaan untuk ngontrol PV Anda bisa belanja backdate gitu kan. Atau Anda mau lihat pergerakan sampai seberapa maksimal. Nah, tinggal dikit sudah. Saya close di situ. Close sisanya gitu kan. Nah, Anda bisa belanja backdate ya. Jadi banyak sekali kemudahan yang Atomi itu kasih gitu loh. Pertemuan juga gratis. Udah gitu goodie bag lagi. Gitu kan. Jadi buat saya antara orang yang benar-benar mau full action sama yang enggak setengah-setengah itu susah dibedain gitu ya. Kalau pertemuan bayar 500.000, nah itu gampang tuh bedain. Itu aja yang datang aja juga belum tentu full hard untuk Atomi, ya kan? Orang yang full hard kan susah Bapak Ibu. Orang full hard itu orang yang berani konsisten gitu kan. Gitu. Saya kalau Bapak Ibu lihat saya sama Liman kan pasti capek ya nggak? Bapak Ibu yang lihat aja, saya jamin Anda pasti capek, Anda pasti bingung kali lihat saya sama Liman gitu kan. Sebentar naik mobil foto lagi OTW ke Surabaya, ntar lagi ke Solo, ntar besok Selasa ke Malang gitu kan, terus Kamis balik lagi Jakarta gitu kan, terus habis itu Sabtunya ke Bandung gitu kan. Gitu kan. Buat Anda mungkin, karena beberapa orang bilang kamu nggak capek ya gitu ya, muter-muter. Buat saya sih enggak ya, enjoy aja, karena otak saya cuma satu, saya mau perbanyak klaster, saya mau perkuat klaster pairing saya ya, saya mau perkuat klaster Bandung dengan banyak orang yang bisa pairing di situ, banyak orang yang ngalamin transformasi hidup di situ. Saya di Surabaya, saya pengen banyak orang yang ngalamin transformasi hidup di situ, transformasi income di situ. Jadi saya ngelihat ini orang bisa pairing perdana, ini orang bisa pairing kedua, pairing ketiga, itu happy banget ya Pak Ibu. Gitu kan. Apalagi kalau mereka bilang, aduh terima kasih Pak gitu kan. Saya kemarin lihat Pak Arti di rekod SM gila gitu kan. Wah, saya bilang Liman, ini gila. Maksudnya kalau Pak Arti itu kan, Pak Arti itu buah sulung buat saya di kaki kecil saya. Dia orang pertama yang break SM gitu kan. Oh, sorry, Pak Arti dan Cilan ya, ada Bapak Ibu pasti belum kenal ya, ada Bu Listiani sama Pak Roni ya, mereka berdua tinggal di Dili ya, tapi SM Surabaya ini mereka berdua akan hadir. Jadi Anda para leader yang datang ke Surabaya nanti Anda akan melihat Bu Listiani itu seperti apa sih gitu kan. Lucu, kecil-kecil imut gitu kan, tapi kalau ngomong gahar. Anda yang masih muda-muda, kalau Anda kalah semangat sama ibu-ibu satu ini sih beneran malu banget deh gitu kan. Suami istri sama, saya lihat mereka juga bingung gitu kan, gitu loh. Saya bilang apa aja selalu dijebel Bapak Ibu ya. Yang paling baru saya bilang, saya lagi fokus Medicube, saya bilang. Grup saya belum ada yang jebol nih Medicube, saya bilang. Coba jalan, wah saya tuh dilihat sama Medicube, diseriusin Bapak Ibu. Gila, kemana-mana promosi Medicube ya. Hari ini jual 2 Medicube. Kemarin jual 1, terus sebelumnya juga. Jadi maksudnya mereka mempercayakan gitu loh. Dan saya lihat makanya bisnisnya growing gitu kan. Terus saya lihat mama saya sendiri juga gitu kan, udah umur 67 tapi masih keliling melanglang gitu kan, gitu, masih biayaan gitu kan, yang tadinya udah marketplace gitu kan, marketplace saya tahu udah madesu, masa depan suram gitu kan, banyak sih yang tampil gitu ya, owner-ownernya pada ngejarin sih saya
Nah, sampai mau minta ke rumah, ada yang ngajakin Zoom, ada yang ini, dan saya bilang, ya saya bilang, dan saya Tommy, saya bilang, saya udah nggak mau lagi di muter sana sih, saya rolling stock. Itu kan kalau udah bisa dengan dunia nggak ada suara ya? Ya, ini masih putus-putus ya, kita tunggu dulu ya. Iya. Masih sinyal. Nah, ini sudah masuk lagi. Halo Pak Iman? dengar ya? Maaf, tadi putus Bu. Jadi saya tadi ngomong sendirian. Sampai di ini Bu, sampai di cooking, medico. Saya jadiin Masih suara putus-putus. Pak, saya kalau udah ngomong Medico. itu ngomongnya apa? Sampai medico Halo, tadi, ya. Dr. Iman. Udah Bu. Udah jelas? Udah. Masih. Udah jelas? Sudah. Udah ya, tes. Oke, ya. Nah, jadi, ya pokoknya intinya dah, Anda pakai barangnya, ya. Dan Anda nggak usah ragu lagi dah. Saya sudah membuktikan bahwa benar-benar Atomy itu absolute price, absolute quality, ya. Dari skincare-nya saya udah buktikan, dari suplemennya saya udah buktikan gitu kan, dari living-nya ya kan, sabun deterjen dan bla bla blanya gitu kan. Jadi barangnya benar-benar absolute quality, absolute price. Orang berani disclaimer absolute quality, absolute price itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Itu kalau sampai ada satu yang berani, yang cuak dari kualitas saya sama tapi harga saya bisa lebih murah dari harga kamu, dia bisa dituntut gitu kan, bisa Pak mengatakan quality absolute price gitu. Dan masa depan cerah banget di sini ya, udah banyak figur, udah banyak, kalau Anda pergi ke SA-nya Malaysia, Anda akan bertemu dengan banyak peringkat tinggi yang di Indonesia belum ada gitu kan. Dan Anda lihat aura percaya mereka, aura semangat mereka, di situ Anda akan nemuin bahwa kepercayaan yang baru bahwa emang ini bisa gitu. Jadi buat Anda yang masih punya mental miskin, Anda mengatakan bahwa saya nggak punya dana beli barang ini segala macam. Doa saya cuma satu, Anda ambil keputusan untuk Anda break out dari lingkaran setan itu. Ya. Anda mesti putusin bahwa Anda harus beli satu untuk Anda bisa jual 40. Ya. Anda mesti tanemin itu sampai masuk ke sanubari. Bisa sampai Anda ngelindur aja, Anda bisa ngelindur. I buy one, I sell 40. I buy one, I sell 40. Seperti itu. Ya. Anda beli barang udah bukan berdasarkan apa yang Anda butuh, tapi Anda lihat sebagai nilai investasi. Ya, mungkin Anda belum butuh beli, mungkin Anda saat ini Anda belum butuh beli sinergi ampul. Ya. Tapi kalau Anda mau bisnis Anda gede, ya, Anda beli sinergi ampul, Anda lihatnya bukan, aduh, saya sayang banget ya mestinya ya uang 1,5 buat beli ampul, kan mestinya 1,5 saya bisa buat beli yang lain gitu. No. Anda mesti lihat bahwa uang 1,5 ini, kalau saya tahu itu juga percuma, ini nggak ada apa-apanya gitu kan. Mendingan saya jadiin di sini. Jadi saya beli ini, saya pakai ini untuk investasi bisnis saya. Anda mesti lihat Atomy itu sebagai bisnis. Anda jangan lihat Atomy sebagai multi level. Anda jangan lihat Atomy sebagai mainan. Anda mesti lihat Atomy itu sebagai bisnis. Supaya sudut pandang Anda itu benar gitu. Namanya bisnis itu perlu investasi. Kebetulan di Atomy, joinnya aja itu nggak perlu investasi, free. Ya.
nilai investasinya apa gitu. Ya, kalau Anda yang udah pakai banyak produk, investasi Anda apa? Rolling stock itu investasi. Ya, rolling stock itu beda loh dengan stok mati loh. Kalau saya di marketplace itu stok mati gitu. Ya, saya bayar ratusan juta, ya saya pernah bayar 1 M gitu kan. Ya, dan itu beneran stok mati, pasrah gitu kan. Ya udah tinggal tergantung seberapa saya kreatifnya saya bisa lepas ini barang. Kalau ini kan enggak. Gitu. Rolling stock gitu. Saya punya barang untuk saya puterin. Gitu, ya. Kalau Anda kepingin bisa jual hemohim 4 set Bapak Ibu. Anda sendiri mesti punya pengalaman Anda beli hemohim 4 set. Ya. Kenapa? Karena begitu Anda bisa beli, karena dengan Anda beli hemohim 4 set, Anda bisa tahu titik kenapa saya beli, kenapa kok saya sampai mau beli ya. Ini kan bukan barang murah gitu loh. Dan saya kan mestinya bisa beli satu-satu, tapi kenapa saya putusin saya mau beli? Nah, kalau saya udah nemuin alasannya, maka Anda akan bisa jual dengan gampang tuh hemohim 4 set. Ya, kalau Anda yang belum pakai produknya dan Anda masih bisa jual dengan gampang, ya, itu hati-hati, itu jebakan, ya. Karena Anda masih bergerak di teman-teman yang Anda kenal. Tapi begitu bisnis Anda gulung, Bapak, dan Anda udah punya orang-orang dalam grup Anda nggak bisa duplikasikan nilai ke situ. Dan orang-orang di bawah Anda akhirnya akan MPP, mati pelan-pelan. Karena dia nggak tahu saya mesti gimana. Dan Anda nggak bisa ngangkat hidup mereka karena Anda nggak punya pengalamannya gitu loh. Dimana waktu Anda beli dan Anda bisa jual tuh Anda nggak punya pengalamannya. Pengalaman Anda bahwa saya nggak beli tapi saya bisa jual gitu loh. Dan itu nggak bisa diduplikasi ke grup gitu loh. Ya, jadi itu buat saya sih itu faktor luck, itu hati-hati, itu jebakan. Jangan terlena. Ya, kalau Anda jago jualan barang yang Anda sendiri Anda belum pakai, ya. Itu aja kali ya. Contoh yang paling gampang waktu saya jalanin asuransi ya, saya tutup dengan cerita saya asuransi. Banyak dari Anda mungkin belum pernah dengar ya, saya pernah agent asuransi. Saya paginya kerja sebagai QC ya, QC mikrobiologi di pabrik skincare. Oh iya, di pabrik skincare Indonesia. Dan buat saya itu skincare terbaik, skincare accountable ya untuk Indonesia. Kenapa? Karena dia punya labnya banyak Bapak Ibu ya. Labnya banyak dan detail banget gitu ya. Jadi buat Anda yang masih pakai skincare yang nggak jelas gitu kan, yang hanya pokoknya penjualannya hanya mengiming-imingi harga murah, cepat dan segala macam ya, hati-hati, jebakan juga gitu, jebakan rusak muka Anda gitu kan. Apalagi bikin skincare sendiri di rumah, gila itu sih Anda bunuh diri beneran itu gitu kan. Jadi buat Anda yang saya kerja, saya bisa nggak ya saya jalankan bisnis atom? Bisa. Saya pernah kok. Saya paginya saya QC sampai jam kantor, jam 6 selesai, jam 6 sampai jam 12. Waktu itu saya jalanin asuransi. Ya, jadi saya udah biasa pulang jam 1, jam 2 pagi emang. Gitu, karena saya selalu pengennya saya kerja mati-matian dalam waktu pendek, setelah itu saya pensiun. Saya nggak mau saya kerja saya nggak mau menderita kerja puluhan tahun dengan jam kerja yang jelas terbatas 8 jam 9 jam gitu kan, terus kerja puluhan tahun dengan income cuma ya kenaikannya linear banget gitu kan. Saya nggak mau. Saya mending kerja mati-matian, kalau perlu nggak tidur ya nggak tidur gitu kan, tapi saya bisa dalam waktu setahun 2 tahun income saya eksponen dan satu saya retire itu. Malamnya saya jalan asuransi. Saya termasuk orang yang daya tangkapnya cepat. Jadi saya dengan waktu seminggu saya bisa menguasai semua produk knowledge macam-macam asuransinya, dan
saya lihat di lapangan waktu itu ditemenin sama mentor saya gitu kan, sekali dua kali saya lihat oke, saya bisa jalan sendiri ya. Saya pede banget ya, saya presentasi ke semua teman-teman mama saya gitu kan harus ke teman mama Bapak Ibu. Teman-teman saya mana ada yang udah terbuka pikiran punya asuransi waktu itu. Waktu itu saya masih baru lulus kuliah gitu kan, saya kerja pabrik terus malamnya nyalain asuransi. Jadi istilahnya masih generasi yang masih belum punya duit sendiri lah gitu kan, masih baru ngerintis. Nah, saya ketemu orang, saya ketemu teman mama saya jelasin dengan detail, percaya diri, semangat tinggi gitu kan. Saya pikir pasti closing ini bagus banget gitu kan, dan dari puluhan orang Bapak Ibu tidak ada satupun yang closing Bapak Ibu. Sampai saya juga frustasi ya, bilang gila dan gampang banget otak, ternyata ini bukan jalan Tuhan ini buat saya di bisnis ini gitu kan. Dan waktu saya datang ke kantor Sabtu kan saya setengah hari, dan setelah itu saya langsung ke kantor jadi bisa lebih cepat kantor asuransi saya. Pas kebetulan ketemu sama AM saya ya, jadi manajer saya yang kebetulan emang sohibnya mama saya. Jadi saya waktu kecil tuh panggil dia tuh papi gitu ya. Tapi udah makin gede saya panggil dia om gitu kan. Terus dia jarang banget datang kantornya di operasi. Yang sering tuh istrinya. Dan suatu saat dia datang kantor, terus dia masuk ke ruangan manajer saya, terus dia bilang gini, Mami. Panggilan kecil saya waktu itu Christine ya. Dia bilang, Chris, kamu masuk sini ke ruangan saya. Oke om, saya ikut sama dia. Terus habis itu setelah ngobrol-ngobrol, terus dia tanya gimana kamu segala macam ini, seminggu kamu kerja sendirian tanpa ini gitu kan, tanpa mentor saya, gimana gitu kan. Terus saya bilang saya capek, saya frustasi. Dia bilang kayaknya saya nggak cocok. Kan saya udah bilang sama om gitu, bahwa saya tuh nggak cocok jalanin asuransi gitu kan. Saya nggak bisa gitu loh. Kamu nggak nguasa, kamu susahnya presentasi yang mana, produk yang mana? Saya bilang saya bisa semuanya, tapi nggak ada satupun yang tertarik. Dan waktu itu om saya juga gampang, dia cuma senyum kecil terus dia bilang, coba kamu presentasi sama saya, anggap saya prospek kamu. Oke, saya bilang, saya ambil kertas, saya presentasi dia. Dengan semangat 45 ya. Karena saya juga nggak mau, saya jangan sampai om saya bilang emang presentasi kamu jelek gitu, gimana orang bisa beli? Saya nggak mau. Gitu kan, saya nunjukin bahwa saya itu bisa diandalkan, saya itu orang pinter, saya itu orang jago lah, jadi jangan anggap remeh saya gitu kan. Saya presentasi dengan pede, dan giliran saya tanya sama om saya gimana, yes om gimana, bagus kan ini produk saya. Jadi om gimana, mau ngambilnya yang maunya UP-nya berapa ini, segini apa segini ya kan, selalu kalimat terbuka. Dan om saya dengan jelas-jelas dia bilang saya nggak tertarik. Itu kayak disambar geledek loh saya Bapak Ibu, gila. Terus saya bilang, om masa sih nggak tertarik sama presentasi saya gitu kan. Dan om saya bilang enggak, saya nggak tertarik. Kok bisa, saya bilang kan apa yang nggak jelas apa dari presentasi saya, coba apa yang jadi pertanyaan om apa, sini coba, siapa tahu saya bisa jawab gitu kan. Dan om saya cuma bilang apa, presentasi kamu nggak ada nyawanya gitu. Udah, terus endingnya pokoknya saya diskors ya, diskors. Saya nggak boleh presentasi, saya nggak boleh HP istilahnya, sampai saya dapat alasan kenapa orang mesti punya asuransi, bukan orang beli asuransi. Kenapa orang harus punya asuransi, bukan kenapa orang harus beli asuransi sama saya. No. Kenapa orang harus punya asuransi? Kalau kamu dapat alasannya itu, kamu kasih tahu saya, dan nanti kita bicara lagi. Dan kalau kamu belum dapat alasannya, kamu dilarang keras untuk ketemu orang. Jadi saya masuk squash Bapak Ibu. Oke, dengan berat hati ya. Ya, selama masa squash ya, selama di jalan saya pulang dari kerja, saya pikirin, sama kerjaan juga sama. Saya ngecekin tapi otak saya, kenapa ya orang mesti punya asuransi? Gitu kan, di jalan kenapa ya orang mesti punya asuransi?
lagi makan kenapa ya orang mesti punya asuransi, ya kan? Lagi tidur mau tidur kenapa ya orang mesti punya asuransi? Kayak sampai ngimpi-ngimpi deh kenapa orang mesti punya asuransi. Gitu kan? Sampai akhirnya pertanyaan saya berubah. Bukan lagi kenapa orang mesti punya asuransi. Tadinya kan kenapa orang mesti beli asuransi sama saya. Om saya bilang nggak bisa gitu. Kenapa orang mesti punya asuransi? Di tengah pertanyaan itu akhirnya saya bisa mengubah lagi, ya saya bisa mempersempit lagi. Kenapa saya harus punya asuransi? Saya dapat that's point-nya. Dan saya mulai cari kenapa saya harus punya asuransi. Dan saya ingat itu saya dapatnya hari Minggu, antara Sabtu ke Minggu, pokoknya weekend. Ya, hari Senin begitu pulang dari pabrik, Bapak Ibu, saya langsung pergi ke kantor asuransi saya. Hal pertama yang saya lakuin, saya closing diri saya sendiri asuransi. Saya pilih produk yang cocok buat saya dan saya closing diri saya sendiri. Gitu kan? Setelah saya closing, Bapak Ibu, saya dapat poinnya. Kenapa orang mesti punya asuransi? Dan lewat dari itu, selang berapa hari gitu kan, saya ketemu om saya, terus om saya bilang, kamu udah nemuin hasil? Udah, saya bilang. Saya ketemu dia di ruangannya lagi, saya presentase dengan cara yang sama, Bapak Ibu. Pengetahuan yang sama. Nggak ada kenaikan pengetahuan, produknya itu aja gitu kan. Tapi waktu saya bilang sama om saya, gimana om? Om tertarik nggak? Dan om saya bilang, saya mau beli. What? Saya bilang, beneran? Iya. Kok bisa? Dia bilang, kan sama. Enggak, beda. Auranya beda. Dia lihat mata saya beda. Dia lihat aura saya tuh beda. Dan di situ saya dapat lampu hijau untuk saya mulai lagi di lapangan. Saya ketemu orang yang tadinya saya udah fail. Semuanya saya temuin ulang, Bapak Ibu. Saya nggak cari orang baru. Yang fail itu selama seminggu lalu, saya temuin ulang. Saya persentase, saya ngerayu mereka, saya minta waktunya, saya persentase, Bapak Ibu. Dan dari banyaknya orang itu, hanya satu yang nggak closing. Yang lainnya closing, Bapak Ibu. Dan itu yang bikin akhirnya saya jadi nomor 7. Peraih bonus terbanyak se-Indonesia. Dari orang yang gagal loh, Bapak Ibu. Saya bisa masuk nomor 7 Indonesia, bukan Surabaya, Indonesia. Itu om saya ingat banget, bangga banget sama saya. Tiap kali meeting saya datang telat, saya duduk belakang. Saya langsung dipanggil, suruh duduk depan gitu kan. Kalau saya nggak pindah duduk depan, ini meetingnya dibubarkan. Jadi, itu saya beneran saya jadi bangga banget. Nah, hal yang sama, sekarang pertanyaannya sama Bapak Ibu. Kalau Anda punya masalah, Anda susah joinkan orang, atau Anda punya masalah, Anda susah untuk pairing. Pertanyaannya, kenapa sih saya harus pairing? Yang kedua, gimana caranya saya harus pairing? Dan pertanyaannya, Anda lihat Atomi ini sebagai mainan atau sebagai bisnis? Bisnis tanpa investasi bullshit banget, Bapak Ibu. Bisnis pasti ada investasi. Ya. Tapi masalahnya investasi di Atomi itu investasi bukan investasi bodong kayak Anda yang udah pernah kena robot trading segala macam. Tapi investasi di sini jelas. Anda stoknya pun bukan stok mati, stok berjalan, rolling stock. Dan hati-hati ya, rolling stock jangan banyak-banyak. Ya. Karena kan stok Anda kan terus terisi. Jadi begitu Anda lepas, itu orang beli juga langsung kirim ke Anda. Jadi Anda nggak perlu banyak-banyak. Ya. Dan Anda jangan puas. Hasil income perdana, pairing perdana Anda pakai untuk traktir upline, traktir downline. No, jangan. Ya. Pairing hasil, kalau saya dulu sama Liman, saya komit sama Liman, income dari Atomi kita nggak pernah utak-atik. Padahal saya urgent loh. Saya jalanin Atomi, makanya akhirnya saya bisa putusin gigi 5 karena uang saya turun drastis kan, uang saya terlalu pede dengan kripto. Saya tanam 70-80% lah di kripto ya.
gitu kan, ternyata lagi having trend. Waduh, bego banget deh, gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, dari situ akhirnya saya jadi join Atomi. Kalau enggak, coba saya nggak sakit, uang saya nggak susut, ya belum tentu saya join Atomi. Bisa dipastikan malah tidak join Atomi, gitu kan. Emang masalah itu selalu mendatangkan kebaikan buat kita, ya selama kita ada terus di dalamnya, gitu kan. Akhirnya dan atau awal saya bilang jangan kita jangan tak-atik ya income dari Atomi. Jadi income dari Atomi saya puterin buat apa? Saya beliin produk lagi yang buat saya pakai. Jadi sampai di satu titik saya beli produk, saya lihat produk ini sebagai nilai investasi, saya udah nggak perlu lagi keluarin dari dompet saya, tapi dari bonus yang saya dapat dari Atomi. Medicook juga saya dapat, saya belinya dari bonus dari Atomi. Ya, itu yang saya puterin terus Bapak Ibu. Saya gulung, jadi otak saya udah tahu bahwa saya ini Atomi ini kayak saya lagi bangun bisnis, bangun pabrik lah. Ya, income saya mesti dicemplungin supaya aset saya makin lama makin gede. Ya, kalau aset makin gede, pergerakan makin luas, bisa menguasain pasar. Dan akhirnya terbukti kok sekarang. Gitu. Kalau sekarang Anda tanya apa saya masih investasi sepenuhnya, bisnis enggak. Ya saya udah ambil sebagian untuk saya nikmatin, gitu kan. Jadi dan nggak lama kok, 3 bulan kaki kepala kaki 50 juta ada di tangan, ya. Dan saya harap semoga pengalaman saya bisa jadi pembelajaran buat Bapak Ibu, ya. Jadi Anda mesti keluar, break out dari lingkaran setan yang belenggu pikiran Anda tentang produk, gitu ya. Saya beli produk ini ngapain sih? Anda mesti lihat bahwa ini adalah bisnis, gitu kan. Dan kalau misalnya Anda belum ada dana, Anda mesti pikirin gimana Anda caranya mindahin uang di udara masuk dompet Anda, gitu ya. Kalau Anda dapat itunya, Anda punya sudut pandang yang benar, percaya sama saya, nggak lama, hanya hitungan bulan, nggak nyampe 1 tahun, Anda bisa punya income bahkan di atas 35 juta, 50 juta. Yakin. Karena kami sudah capek itu. Jadi kami udah punya jalannya, udah ada roadmap-nya yang bisa giring Anda untuk menuju 50 juta bahkan, gitu ya. Nanti kalau saya udah 100 juta, nah saya bisa bikin roadmap lagi nih buat Anda untuk punya income 100 juta, gitu ya. Sekarang masih berhenti di 50 juta, gitu kan. Tapi Anda bisa capai 50 juta dalam waktu 3 bulan juga, waktu yang kecil kok, pendek gitu. Oke Bapak Ibu ya, itu sekian dari saya. Sekarang yuk ya, sukses untuk Anda semua.